Sampai hari ini, aku masih tidak berani melihat bunga edelweiss terlalu lama. Setiap kali melihatnya, ingatanku langsung kembali pada sahabatku, Arga. Kalau saja waktu itu aku lebih keras melarangnya, mungkin hidupnya tidak akan hancur seperti sekarang. Namaku Dimas. Aku dan Arga sudah bersahabat sejak SMA. Kami sama-sama menyukai alam dan sudah beberapa kali mendaki gunung bersama. Saat itu, kami berencana mendaki sebuah gunung di Jawa hanya berdua. Awalnya, ada beberapa teman lain yang ingin ikut, tetapi semuanya membatalkan karena urusan pekerjaan. Akhirnya, hanya aku dan Arga yang berangkat. Sore itu kami tiba di base camp. Udara terasa dingin meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Setelah registrasi, kami mengecek perlengkapan sekali lagi sebelum memulai pendakian. Ketika hendak berangkat, seorang penjaga base camp yang sudah lanjut usia memanggil kami. "Mas," kami menghampiri beliau. "Di gunung ini ada satu pantangan yang sering dilanggar pendaki. Jangan mengambil apapun dari gunung, batu, ranting, bahkan bunga edelweiss sekalipun. Biarkan semuanya tetap berada di tempatnya." Aku mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. Namun Arga hanya tersenyum tipis. "Iya, Pak." Begitu kami berjalan menjauh, Arga malah tertawa kecil. "Lucu ya, masa bunga aja gak boleh dibawa?" Aku menjawab pelan. Namanya juga menghormati alam. Arga mengangkat bahu. "Ah, itu cuma mitos doang." Aku tidak melanjutkan perdebatan. Saat itu, aku sama sekali tidak menyangka bahwa kalimat terakhir Arga akan terus terngiang di kepalaku selama bertahun-tahun. Pendakian dimulai dengan cuaca cerah. Kami bercanda sepanjang perjalanan, mengambil beberapa foto, dan menikmati udara pegunungan. Semuanya terasa normal, sampai akhirnya kami tiba di hamparan bunga edelweiss. Menjelang siang, kami akhirnya tiba di sebuah hamparan bunga edelweiss yang begitu luas. Angin bertiup pelan, membuat ribuan bunga putih itu bergoyang seperti ombak. Pemandangannya benar-benar indah. Kami berhenti sejenak untuk beristirahat. "Ayo foto dulu," kata Arga sambil mengeluarkan ponselnya. Kami bergantian mengambil beberapa gambar. Aku sengaja mengingatkan agar tidak menginjak area tempat bunga-bunga itu tumbuh. Saat aku sedang memasukkan botol minum ke dalam tas, aku mendengar suara ranting kecil patah. Aku menoleh. Arga sedang berjongkok di tengah semak edelweiss. Tangannya memegang beberapa tangkai bunga yang baru saja dipetik. "Gah, ngapain kamu?" tanyaku. Ia berdiri sambil tersenyum lebar. "Buat kenang-kenangan, cantik juga kalau dikeringkan." Aku langsung menghampirinya. "Jangan dibawa. Tadi penjaga base camp sudah bilang jangan ambil apapun." Arga malah tertawa. "Kamu percaya begituan?" "Bukan soal percaya atau gak percaya. Edelweiss juga tanaman yang harus dijaga." Arga menggeleng pelan. "Cuma beberapa tangkai kok, gak bakalan kenapa-napa." Aku mencoba merebut bunga itu agar dikembalikan ke tempatnya. Tetapi Arga buru-buru memasukkannya ke dalam kantong plastik, lalu menyimpannya di dalam tas. "Udahlah, jangan lebay." Aku menghela nafas panjang. Entah kenapa, sejak bunga itu masuk ke dalam tas Arga, suasana di sekitar kami terasa berubah. Angin yang sejak tadi sepoi-sepoi tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sangat sunyi. Bahkan suara burung yang sebelumnya terdengar bersahutan mendadak menghilang.
Aku berdiri memandangi pepohonan di sekitar jalur. Perasaanku tiba-tiba tidak nyaman. Ayo lanjut ga, kataku. Kami kembali berjalan menuruni jalur. Belum sampai 15 menit, kabut mulai turun perlahan. Awalnya tipis, lalu semakin lama semakin pekat. Padahal menurut perkiraan cuaca yang kami lihat sebelum berangkat, hari itu seharusnya cerah hingga sore. Arga masih berjalan santai di depanku, sedangkan aku mulai beberapa kali menoleh ke belakang. Entah kenapa, aku merasa seperti ada seseorang yang mengikuti kami. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara langkah kaki. Bukan langkah kami, suara itu terdengar pelan dari belakang. Aku berhenti. Suara itu ikut berhenti. Aku menyalakan senter meski hari belum gelap, lalu mengarahkannya ke balik kabut. Tidak ada siapa-siapa. Mikir apa? Tanya Arga. Kamu nggak dengar? Ada orang di belakang. Arga menggeleng. Gak ada. Kami kembali berjalan. Belum sampai 10 langkah, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Aku langsung menoleh. Tetap tidak ada siapapun. Arga mulai terlihat sedikit gelisah. Namun, ia masih berusaha tertawa. Palingan pendaki lain. Aku ingin percaya itu. Tapi sepanjang perjalanan turun, kami tidak bertemu satupun pendaki. Padahal jalur itu biasanya cukup ramai. Saat matahari mulai tenggelam, kami memutuskan bermalam di pos terakhir sebelum keluar dari kawasan gunung. Aku sama sekali tidak menyadari malam itu akan menjadi malam paling mengerikan dalam hidup kami. Matahari benar-benar tenggelam saat kami tiba di pos terakhir. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang tidak sampai 10 meter. Di pos itu hanya ada satu area datar yang cukup untuk mendirikan tenda. Anehnya, kami tidak melihat satupun pendaki lain. Padahal biasanya, pos terakhir selalu menjadi tempat beristirahat sebelum turun ke base camp keesokan paginya. Kayaknya kita sendirian nih, ucap Arga sambil menoleh ke sekeliling. Aku hanya mengangguk. Entah kenapa, sejak sore tadi perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Kami segera mendirikan tenda, memasak mie instan, lalu makan sambil sesekali bercanda. Aku sengaja berusaha membuat suasana kembali normal. Namun Arga justru terlihat lebih pendiam. Beberapa kali aku memergokinya melirik ke arah hutan. Kenapa? Tanyaku. Gak tahu. Rasanya dari tadi ada yang ngeliatin. Aku tersenyum tipis. Lah, tadi siapa yang bilang semua cerita gunung cuman mitos? Arga tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar dipaksakan. Mungkin aku kecapean. Sekitar pukul 9 malam, kami masuk ke dalam tenda. Di luar hanya terdengar suara angin yang sesekali menerpa daun-daun pinus. Aku mencoba memejamkan mata. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tiba-tiba terdengar bunyi ranting patah. Aku membuka mata dan diam. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Bunyinya pelan, tetapi jelas. Seolah ada seseorang yang sedang berjalan mengelilingi tenda kami. Aku melirik Arga. Dia juga sudah terbangun. Matanya menatap ke arah pintu tenda. Dimas, bisiknya pelan. Kamu dengar gak? Aku mengangguk. Kami sama-sama menahan nafas. Suara langkah itu terus berputar, pelan, teratur,
mengelilingi tenda tanpa berhenti. Tidak ada suara percakapan, tidak ada cahaya senter, hanya langkah kaki. Sekitar 5 menit, kami hanya saling menatap tanpa berani bergerak. Akhirnya, aku mengambil senter. Aku lihat keluar. "Jangan," bisik Arga sambil menahan lenganku. Namun, rasa penasaranku lebih besar daripada rasa takut. Perlahan aku membuka resleting tenda. Udara dingin langsung menerpa wajahku. Aku menyorotkan senter ke depan, kosong. Ke kanan, kosong. Ke kiri juga tidak ada siapapun, tetap kosong. Padahal tanah di sekitar tenda cukup lembab. Kalau memang ada orang berjalan tadi, seharusnya ada bekas jejak kaki. Tapi tidak ada satupun jejak kaki. Aku kembali masuk ke dalam tenda. "Mungkin hewan," kataku, meski aku sendiri tidak yakin. Arga tidak menjawab. Wajahnya semakin pucat. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami mencoba tidur lagi. Aku tidak tahu pukul berapa saat itu. Tiba-tiba Arga mulai mengigau. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. "Maaf, maaf. Aku gak sengaja." Aku langsung membangunkannya. "Arga, bangun." Namun matanya tetap terpejam. Ia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Lalu tiba-tiba ia berkata dengan suara bergetar, "Aku gak mau ikut. Aku mohon, jangan suruh aku ikut." Bulu kuduku langsung berdiri. Aku mengguncang tubuhnya lebih keras. "Arga!" Seketika matanya terbuka lebar. Tatapannya kosong. Dia menatap lurus ke arah pintu tenda. Aku mengikuti arah pandangnya. Tidak ada siapapun. Beberapa detik kemudian, Arga menarik napas panjang. "Kamu kenapa?" tanyaku. Tangannya gemetar. "Dimas, tadi ada perempuan berdiri di depan tenda." Darahku serasa berhenti mengalir. Dia pakai baju putih rusuh, rambutnya panjang, dari tadi cuma berdiri sambil lihat ke arah tas aku. Aku berusaha untuk tetap tenang. "Itu cuma mimpi." Arga menggeleng pelan. "Bukan," dia bilang. Arga berhenti berbicara. Aku menatapnya. "Dia bilang apa?" Dengan suara yang nyaris tak terdengar, Arga menjawab, "Kembalikan bunga yang bukan milikmu." Malam itu tidak ada lagi yang bisa tidur. Kami menunggu matahari terbit dengan perasaan cemas. Begitu langit mulai terang, kami langsung membereskan tenda tanpa banyak bicara. Aku berkali-kali meminta Arga membuang bunga edelweiss itu di tempat kami menemukannya. Namun, ia hanya menggenggam tali ranselnya dengan erat. "Aku akan bawa pulang, aku mau simpen." Aku tidak tahu kenapa, tapi saat Arga mengucapkan kalimat itu, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Dari arah hutan, terdengar suara ranting patah. Seolah ada sesuatu yang mulai mengikuti kami turun dari gunung. Kami akhirnya tiba di base camp sekitar tengah hari. Begitu melihat bangunan-bangunan di sekitar parkiran, aku menghembuskan nafas lega. Dalam pikiranku, semua kejadian semalam mungkin hanya karena kelelahan, udara dingin, dan sugesti. Aku berharap semuanya berakhir begitu kami meninggalkan gunung. Ternyata aku salah. Saat kami berjalan menuju motor, penjaga base camp yang kemarin memberi peringatan kembali menghampiri kami. Beliau menatap kami cukup lama. Tatapannya kemudian berhenti pada ransel Arga. "Bawa sesuatu dari atas ya?" Aku dan Arga saling berpandangan.
Belum sempat kami menjawab, bapak itu kembali berkata pelan, "Kalau memang ada yang terbawa, lebih baik dikembalikan." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Arga hanya tersenyum tipis. "Gak ada kok, Pak." Tanpa berkata apa-apa lagi, kami langsung pulang. Sepanjang perjalanan, Arga jauh lebih pendiam daripada biasanya. Beberapa kali aku mengajaknya mengobrol, tetapi jawabannya hanya singkat-singkat. Sesampainya di rumah, kami berpisah. Sebelum masuk ke dalam rumahnya, Arga sempat mengangkat kantong plastik berisi bunga edelweiss yang sudah mulai layu. Lumayan buat pajangan. Aku hanya menggeleng. Malam itu, aku mencoba melupakan semua kejadian di gunung. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, ponselku berdering. Nama Arga muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. "Kak, ada apa?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara nafasnya yang terburu-buru. Beberapa detik kemudian, akhirnya ia berbicara. "Dimas, seseorang ada di depan rumahku." Aku langsung duduk di tempat tidur. "Siapa?" "Aku gak tahu. Dia berdiri di pagar dari tadi, diam saja." Aku mencoba menenangkan Arga. "Mungkin orang lewat." "Bukan. Dia dari tadi lihat ke jendela kamarku." Suara Arga mulai bergetar. Aku menyuruhnya mengintip dari balik gorden. Beberapa saat kemudian ia berbisik, "Hilang." Aku mulai menghela napas lega. "Mungkin kamu capek." Namun sebelum telepon ditutup, Arga mengucapkan kalimat yang membuatku merinding. "Tapi bunga edelweiss yang tadi aku taruh di ruang tamu sekarang ada di atas meja kamar." Aku terdiam. "Jangan bercanda, Ga. Aku serius, padahal aku belum sempat mengambilnya." Aku berusaha berpikir logis. "Mungkin ibumu yang memindahkan. Ibu lagi nginep di rumah nenek." Jawaban itu membuatku kehabisan kata-kata. Keesokan harinya, aku mendatangi rumah Arga. Wajahnya terlihat jauh berbeda. Matanya sembab, kulitnya pucat, seperti orang yang tidak tidur semalaman. "Aku gak bisa tidur," katanya pelan. Setiap aku mulai terlelap, aku dengar suara langkah kaki. Langkahnya berhenti tepat di depan pintu kamar. Lalu, selalu 3 kali. Aku bertanya apakah ia pernah membuka pintu. Arga mengangguk pelan. "Setiap kubuka, gak ada siapa-siapa." Aku mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin hanya stres setelah pendakian. Namun saat aku hendak pulang, mataku tidak sengaja melihat sesuatu di atas lemari kamarnya. Beberapa tangkai bunga edelweiss yang sudah mengering. Aku langsung mengenalinya. "Itu masih kamu simpen?" Arga menoleh. Wajahnya berubah tegang. "Aku sudah buang tadi pagi." Aku mengernyit. "Terus itu apa?" Arga mengikuti arah pandangku. Seketika wajahnya kehilangan warna. Tangannya mulai gemetar. Dengan suara lirih ia berkata, "Dimas, aku bersumpah tadi bunga itu sudah aku buang ke tempat sampah." Aku tidak menjawab. Aku sendiri melihat bunga itu berada di atas lemari. Diam, seolah belum pernah dipindahkan. Saat itulah untuk pertama kalinya aku mulai percaya bahwa mungkin memang ada sesuatu yang ikut turun bersama kami dari gunung. Setelah hari itu, aku mulai lebih sering datang ke rumah Arga. Awalnya, aku hanya ingin memastikan kondisi sahabatku baik-baik saja. Namun, setiap kali bertemu, aku melihat perubahan yang semakin mengkhawatirkan. Wajahnya semakin kurus, matanya dipenuhi lingkaran hitam.
Cara bicaranya pun berubah. Kadang ia diam menatap kosong selama beberapa menit. Lalu tiba-tiba menoleh ke belakang seolah ada seseorang yang memanggil namanya. Suatu sore aku datang membawa makanan. Saat pintu dibuka oleh ibunya, beliau langsung berkata pelan, "Dimas, tolong lihat Arga, ibu bingung harus gimana." Nada suaranya terdengar lelah. Aku masuk ke dalam rumah. Arga sedang duduk di ruang tamu. Tatapannya kosong, mengarah ke jendela. Ia bahkan tidak menyadari aku datang. "Arga," aku menempuk bahunya. Ia tersentak kaget. "Oh, kamu. Kamu kenapa? Aku nggak pernah keluar rumah lagi." Arga tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berkata lirih, "Dia masih di luar." Aku mengernyit. "Siapa, Ga?" "Perempuan itu. Dia berdiri di bawah pohon setiap malam. Aku tutup gorden, dia tetap ada. Aku matikan lampu, dia masih berdiri." Aku mencoba melihat keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa. Namun Arga terus menatap ke arah yang sama, seolah benar-benar melihat seseorang. 2 malam kemudian, ibunya menelponku dengan suara panik. "Dimas, cepat ke sini." "Arga kenapa, Bu?" "Dia mengamuk." Aku langsung berangkat. Saat tiba di rumahnya, beberapa tetangga sudah berkumpul. Terdengar suara barang pecah dari dalam rumah. Aku berlari masuk. Arga sedang membongkar seluruh isi kamarnya. Lemari dibuka, kasur dibalik, laci-laci dihamburkan ke lantai. "Ga, kamu ngapain?" Arga menoleh. Matanya merah, wajahnya dipenuhi keringat. "Aku cari bunganya. Bunganya hilang." Lalu dia marah. Aku mencoba memegang bahunya. "Tenang." Namun Arga justru mendorongku hingga aku terjatuh. Dengan napas memburu, ia menunjuk ke sudut kamar. "Kamu nggak lihat dia berdiri di situ?" Aku menoleh. Sudut kamar itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Arga lalu menutup telinganya. "Jangan panggil aku lagi. Aku sudah minta maaf. Aku sudah bilang akan mengembalikannya." Ia berteriak sekeras-kerasnya. Tangis ibunya pecah melihat kondisi anaknya. Aku dan beberapa tetangga akhirnya berhasil menenangkan Arga. Malam itu ia dibawa ke rumah sakit. Aku sempat mengira setelah dirawat kondisinya akan membaik. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Arga semakin sering berbicara sendiri. Kadang ia tertawa tanpa sebab. Beberapa menit kemudian ia menangis, lalu meminta maaf kepada seseorang yang tidak bisa dilihat orang lain. Dokter mengatakan Arga mengalami gangguan kejiwaan dan membutuhkan perawatan yang panjang. Aku menghormati penjelasan medis itu, tetapi ada satu kejadian yang sampai sekarang tidak bisa kujelaskan. Suatu hari aku datang menjenguk Arga. Ia duduk sendirian di sudut ruangan, tatapannya kosong. Saat aku mendekat, ia perlahan mengangkat kepalanya untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Ia menatap tepat ke arahku. Aku mengira ia sudah sadar. Namun, kalimat yang keluar dari mulutnya membuat darahku seakan membeku. "Dimas, aku sudah kembalikan bunganya, tapi kenapa dia masih ikut pulang?" Setelah mengucapkan kalimat itu, Arga kembali tertawa pelan. Lalu menundukkan kepalanya, seolah aku sudah tidak ada lagi di hadapannya. Aku keluar dari ruangan dengan langkah yang terasa berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa telah kehilangan sahabatku. Padahal, ia masih hidup. Sudah hampir 3 tahun berlalu sejak pendakian itu. Selama 3 tahun itu pula, aku tidak pernah lagi menginjakkan kaki di gunung manapun.
Setiap kali ada teman yang mengajakku mendaki, aku selalu menolak. Bukan karena aku takut pada gunung, justru sebaliknya. Aku semakin menghormati tempat yang selama ini kami anggap hanya sebagai lokasi wisata. Karena sejak kejadian itu, aku sadar alam mungkin memiliki aturan yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sesekali aku masih datang menjenguk Arga. Kondisinya memang jauh lebih tenang dibanding dulu. Ia sudah tidak lagi mengamuk. Namun, ia juga tidak pernah benar-benar kembali menjadi Arga yang kukenal. Tatapannya kosong, jarang berbicara, bahkan seringkali ia tidak mengenaliku. Suatu sore, aku kembali mengunjunginya. Ia sedang duduk di teras rumah sambil menatap ke arah pegunungan yang tampak samar di kejauhan. Aku duduk di sampingnya. "Arga." Tidak ada jawaban. Aku mencoba tersenyum. "Ingat gak, dulu kita sering naik gunung bareng?" Arga tetap diam. Beberapa menit berlalu tanpa sepatah kata pun. Aku menghela napas panjang. Mungkin memang sudah tidak ada harapan. Saat aku hendak berdiri untuk pulang, tiba-tiba Arga berbicara. Suaranya sangat pelan. "Jangan diambil." Aku langsung menoleh. "Apa?" Ia masih menatap lurus ke arah pegunungan. "Apapun, jangan dibawa pulang." Aku merasa tenggorokanku tercekat. Kalimat itu diucapkan dengan nada yang berbeda. Bukan seperti orang yang sedang mengigau, melainkan seperti seseorang yang sedang memperingatkan. Aku menggenggam bahunya. "Arga." Namun, Arga kembali terdiam. Tatapannya kosong seperti semula. Seolah kalimat tadi tidak pernah keluar dari mulutnya. Aku pamit kepada ibunya. Sebelum pulang, beliau berkata pelan, "Kadang kalau malam, Arga masih bicara sendiri." "Apa yang dia katakan, Bu?" tanyaku. Beliau menarik napas panjang. "Dia selalu bilang, ada seseorang yang berdiri di depan rumah. Tapi sekarang dia tidak lagi takut. Dia hanya terus meminta maaf." Aku tidak sanggup menjawab. Aku hanya mengangguk pelan, lalu berjalan menuju sepeda motor. Sebelum menyalakan mesin, tanpa sadar aku menoleh ke arah rumah Arga. Dari kejauhan, kulihat ia masih duduk di kursi yang sama, tetap memandang ke arah gunung, tidak bergerak sedikit pun. Itulah terakhir kali aku bertemu dengannya. Beberapa bulan kemudian, keluarganya memutuskan pindah ke kota lain agar Arga bisa menjalani pengobatan dan memulai hidup yang baru. Sejak saat itu, kami kehilangan kontak. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Aku hanya berharap dimanapun Arga berada, ia akhirnya menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Sampai hari ini, aku masih sering teringat perkataan penjaga base camp. "Jangan mengambil apapun dari gunung. Biarkan semuanya tetap berada di tempatnya." Dulu, aku menganggap itu hanya nasihat biasa. Sekarang, aku menganggapnya sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Apakah semua yang terjadi pada Arga benar-benar karena ia membawa pulang bunga edelweiss? Aku tidak tahu. Mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Mungkin juga ada hal-hal yang memang belum bisa kita pahami. Yang pasti, sejak pendakian itu, aku tidak pernah lagi mengambil apapun dari gunung. Selain foto, kenangan, dan penyesalan yang akan kubawa seumur hidup.